gimana Pak, kan dikembalikan ke Iya, Pemprov? kita bahas, saya belum tahu kan nanti. Bapak belum tahu? Enggak, Mas, saya tahu, tetapi kan nanti detailnya kita bahas dengan Biro Hukum. Tapi nanti tindakan Bapak gimana? Ya, kita berikan yang terbaik. Akan dievaluasi. Pak, dievaluasi. Nanti kita tanya. Ya, Mbak, Mas. Numpang tenar ala Anies dalam pencabutan pergub penggusuran, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Fraksi PKS mencoba membela Anies Baswedan soal proses pencabutan peraturan gubernur atau Pergub nomor 207 tahun 2016. Pergub ini sering disebut sebagai Pergub penggusuran era Ahok. Anies berupaya mencabut pergub ini sebagai pemenuhan janji kampanyenya. Yang mengikuti proses pencabutan pergub ini tentu tahu bahwa permohonan Anies dikembalikan oleh Kemendagri. Penyebabnya adalah belum ada regulasi baru yang disusun untuk mengganti pergub yang diganti. Sebenarnya hal ini fatal, tetapi tidak begitu bagi fraksi PKS. Bagus itu, artinya Kemendagri ini diusulkan untuk buat turunan baru. Satu hal wajar, memang mekanismenya begitu, kata Ahmad Yani, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan ini menggelikan. Kalau memang mekanismenya begitu, kenapa tidak dari awal menyusun regulasi baru? Mengapa mengajukan permohonan tanpa regulasi baru yang sudah siap? Apa Anies tidak tahu mekanismenya? Kalau tidak tahu, berarti asal jalan dong, ya kan? Kembalikannya surat permohonan karena belum ada regulasi baru itu seharusnya dikritisi, bukan dimaklumi. Ada mekanisme yang tidak dijalankan, wajar saja sih, karena memang memburu waktu agar terlihat memenuhi janji kampanye. Yang penting ajukan dulu, lewati mekanisme yang harus ada, lalu keluar-keluar kalau sudah melaksanakan janji kampanye. Cerdik memang. Pembelaan Ahmad Yani berlanjut dengan menanggapi kritik dari fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa Anies melemparkan tanggung jawab kepada Heru Budi Hartono. Kritikan itu tidak disetujui oleh Ahmad Yani. Bukan kasih bola panas, maksud dan tujuan Anies baik. Ada aturan memang dilihat bisa merugikan masyarakat, perlu diperbaiki. Saya kira seperti itu, jadi ke depan kalau itu harus dilakukan perubahan sampaikan, sehingga nanti aturan itu bisa berubah. Artinya, bagaimana nanti agar warga Jakarta yang sudah tenang, Pak Anies tidak lakukan penggusuran dilanjutkan pejabat lain, kata Ahmad Yani lagi. Pembelaan yang tidak sesuai fakta, jelas sekali bahwa permohonan pengajuan pencabutan pergub ini dilakukan mepet dengan akhir masa jabatan. Pengajuan baru dilakukan bulan Agustus 2022, padahal bulan Oktober 2022 sudah habis masa jabatannya. Mengapa harus menunggu di akhir masa jabatan? Mengapa tidak dilakukan sejak awal masa jabatan? Bukankah ini adalah salah satu janji kampanye? Mengapa tidak dikeber sejak awal prosesnya? Kelihatan sekali bahwa Anies memang melemparkan tanggung jawab kepada penggantinya. Pengajuan dilakukan mepet dan tidak melewati mekanisme yang benar, sehingga menjadi beban penggantinya. Caranya sangat cerdik karena apapun yang dilakukan oleh penggantinya bisa menjadi amunisi menambah citra positif Anies. Kalau penggantinya tidak melanjutkan proses, Anies tinggal berkata bahwa dia sudah berusaha tetapi tidak didukung pihak lain. Kalau prosesnya dilakukan dan berhasil, maka Anies dengan bangga bisa mengatakan bahwa dialah yang memulai proses itu. Apapun yang dipilih Anies tetap tenar. Cerdik bukan? Karena itulah cara cerdik untuk penumpang tenar ini harus dilawan. Caranya dengan menunjukkan fakta bahwa Anies tidak serius mencabut pergub penggusuran karena dilakukan di akhir masa jabatan dan tanpa mekanisme yang benar. Jangan biarkan pembelaan seperti fraksi PKS lah yang berkembang di masyarakat. Kura-kura begitu menurut saya. Anda bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Belum punya koalisi, AHY malah sibuk diskusi dengan bapaknya, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Jauh-jauh ke Jerman segala, iri bilang bos. Iya, aku iri. Apakah sebenarnya di kesehariannya AHY ini tidak akrab dengan Peponya ya? Karena untuk sekedar diskusi saja kok ya perlu jauh-jauh hingga ke Jerman.
Atau sebenarnya mereka sedang mencari suhu yang lebih dingin karena biasanya dalam diskusi itu suasananya bisa sedikit memanas, terutama bila menyangkut masalah yang begitu sensitif, kardus cawapres misalnya. Sungguh enak sekali jadi AHY dan SBY itu masih saja kepikiran negaranya yang kata mereka sedang dalam masalah. Bahkan ketika rombongannya sedang berada dan jauh di sana, di Europe sono, tepatnya di Germany, Deutschland, Jerman. Saya berdiskusi dengan Pak SBY dan beberapa sahabat Demokrat tentang situasi ekonomi tanah air dan mencari solusi terbaik untuk rakyat, unggah AHY dalam Twitter 4 November. Tapi terlepas dari apapun solusi yang sedang didiskusikan antara partai dan dua bapak anak itu, semua jempol yang Anda punya patut diacungkan. Semua jempol yang Anda punya patut diacungkan secara bersamaan sekaligus pada mereka. Ayo buruan acungkan, cepat. Sudah? Jika sudah, marilah sebaiknya bahasan ini difokuskan ke nasib Partai Demokrat sendiri, pada nasib AHY juga, terkait dengan komunikasi pembentukan koalisi yang telah dilakukannya bersama PKS dan Nasdem, terkait dengan nasib AHY yang mengincar posisi cawapres pendamping Anies Baswedan sebagai capresnya. Berat, iya berat untuk menemukan kesepakatan. Ketiganya punya kepentingan yang agaknya sulit untuk dicari jalan tengahnya. Partai Nasdem ingin agar cawapres berasal dari non-partai sebagaimana Anies. Kemudian PKS kukuh dengan keinginannya agar akhirlah yang dapat diusung. Sementara Partai Demokrat sendiri seperti yang sudah disinggung di atas sangat menginginkan agar AHY lah yang dapat dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, bila melihat hal itu, sebenarnya Partai Demokrat lah yang sedang dalam masalah. AHY lah yang sedang dalam situasi yang kurang baik, sehingga merekalah yang patut menjadi bahan diskusi. Merekalah yang sedang perlu solusi. Ataukah sebenarnya mereka, Demokrat AHY dan SBY, sudah tahu bahwa nasib komunikasi koalisi yang akan dibentuk sudah di ujung tanduk, bahwa nasib AHY akan kembali suram ke depannya, makanya mereka ke Jerman. Dan sebenarnya itu dalam rangka healing tipis-tipis. Kembali ke soal yang terbaik untuk tanah air dan rakyat yang sedang didiskusikan sahabat Demokrat, AHY dan SBY itu kira-kira solusinya apa ya? Jangan-jangan solusinya itu adalah bila AHY jadi presiden nanti, Indonesia akan dibawanya menjadi anggota Uni Eropa? Iya guys, European Union. Bagaimana menurut Anda? Jahat. Jelang lengser Anies hancurkan tatanan pengurus rusun, pasang jebakan ke Heru. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Penghuni rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas meminta tolong kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencabut surat keputusan yang dibuat oleh si mantan gubernur manusia bernama Anies Baswedan. Mereka tahu bahwa Anies Baswedan ini zalim kepada rakyatnya dan membuat mereka meminta surat keputusan yang membatalkan kepengurusan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun untuk segera dicabut. Warga daerah rumah susun campuran Geraha Cempaka Mas ini meminta audiensi kepada Bapak Heru Budi Hartono agar segera menganulir surat keputusan mantan gubernur terbodoh versi Google dan versi Indonesia. Menurut mereka, keputusan Anies Baswedan itu mencabut hak mereka sebagai pengurus rusun campuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat itu. 2 hari sebelum lengser dari jabatannya, surat keputusan itu diterbitkan untuk mencabut dan merusak semua tatanan dari kepengurusan di rumah susun tersebut. Para penghuni merasa dizalimi dan mereka ingin menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara alias PT-UN DKI Jakarta. Manusia ini memang kurang ajar dan seringkali melakukan tindakan-tindakannya yang tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Warga menjelaskan bahwa keputusan Anies ini merugikan penghuni rusun. Mereka mengaku terkena dampak seperti tidak memiliki wewenang mengakses fasilitas perbankan dan memberi gaji kepada petugas keamanan.
karena mereka merasa tidak memiliki kekuatan hukum setelah muncul surat keputusan dari manusia yang sering berfoto sama sampah itu. Mereka tidak bisa mengajukan kredit dan tidak bisa membayar kebersihan sehingga menjadikan rusun tersebut segera kumuh karena tidak ada yang membersihkan. Keputusan gubernur itu bertentangan dengan putusan kasasi tata usaha negara pada suatu Agustus 2022 yang mengesahkan kepengurusan mereka justrunya. Kepala Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta tidak merespon konfirmasi wartawan yang diajukan melalui pesan WhatsApp dari penghuni rusun. Memang seharusnya Anies Baswedan kalau mau lengser ya tinggalkan hal-hal yang baik, bukan justru membawa hal-hal buruk dan berusak. Saya jadi ingat dulu waktu main di pantai melihat sebuah rumah istana yang dibangun dari pasir. Dan saya menikmati dan bermain-main dengan rumah itu bersama dengan teman-teman saya dan orang tua. Dan setelah saya sudah selesai dan bosan, saya pun meninggalkan istana pasir itu dengan menendangnya dan merusaknya terlebih dahulu. Tujuannya sederhana, agar tidak dinikmati oleh orang-orang lain yang meneruskan liburan mereka di pantai yang saya nikmati. Itulah tidak beradabnya seorang pemimpin yang justru menjadi sosok paling kurang ajar. Warga dizalimi sehingga tidak memiliki akses kebersihan dan tidak dirawat rusunnya. Jadi surat keputusan itu gunanya untuk apa? Apakah Pemprov DKI Jakarta mengambil alih langsung atau membuat Heru Budi Hartono kerepotan saja? Emang kurang ajar banget ya Anies Baswedan dan para pendukungnya yang seringkali mengangkat namanya dengan tinggi-tinggi, padahal kerjaannya kayak pekerjaan anak yang tidak memiliki kemampuan akademis dan intelektual yang cukup. Anies Baswedan mau mencoba menghancurkan harga dari Heru Budi Hartono, tapi akhirnya gagal karena Heru Budi Hartono punya motivasi yang murni melayani masyarakat, gak asal bacot dan keruk sampah pakai tangan. Bagaimana menurut Anda?